Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Evi dan siswa SMK Al-Khazini jurusan asisten keperawatan? Alhamdulillah, baik semua. Baik semua, alhamdulillah. Ini sebagai pemeran utama namanya Suci Anissa. Suci Anissa. Baik, Bu Evi, saya ingin mengetahui bagaimana anak-anak bisa mempraktekkan, menunjukkan yang berkenaan dengan apa, Bu? Pemasangan selang NGT. Pemasangan selang NGT, ya. Nggih. NGT. Ya. NGT. Baik, silakan Suci ke tempat prakteknya. Mungkin Bevi sebelah sana. Saya bisa lihat dari sebelah sini. Enggak, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anissa dari 12 Asisten Keperawatan SMK Al-Khazini Ganjaran Gondalegi Malang. Di sini, saya akan melakukan tindakan pemasangan nasogastric tube atau NGT yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan pasien. Alat yang saya butuhkan, handscoon biasa, handscoon steril, selang NGT dan tong spatel, hand scrub, gel, bengkok dan cuci yang berisi air, stetoskop, 2 plaster yang sudah digunting, spade yang berukuran 5 cc, apron dan handuk. Ya, silakan langsung dipraktekkan, Suci. Cuci tangan 6 langkah sebelum ke pasien. Jadi tenaga medis sebelum menyentuh pasien tangannya harus steril, ya. Oke. Terus Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Suci. Apakah benar dengan Ibu Silvi Putri Wulandari yang beralamatkan Wajah? betul. Bisa menyebutkan tempat dan tanggal lahirnya? Siap, Bu. Di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan NGT atau pemasangan selang makan melalui hidung yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan cairan dan nutrisi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Silakan. Dekatkan alat. Jadi ini praktek tidak perlu tegang, ya. Jadi santai saja, seolah-olah kalian ada di rumah sakit. Pasang apron. Jadi kalau tenaga medis tegang, di sekitarnya tegang, pasiennya nanti mati sebelum dirawat. Jadi ini, Bu, langkah-langkah seperti ini memang harus dilakukan oleh tenaga medis, ya, sebelum menyentuh pasien, ya. Pakai handscoon biasa. Ya, rupanya pasiennya tidur terus nih. Ini pemasangan apa, Bu? Ini pemasangan handscoon karena yang di pemasangan NGT ini ada 2 handscoon. Yang pertama adalah handscoon tidak steril, itu nanti digunakan ketika belum menyentuh alat yang steril. Iya, iya. Kalau misalkan sudah berhubungan dengan alat steril, harus pakai handscoon yang steril juga. Sarung tangan ini, ya? Nggih. Apa namanya sarung tangan? Handscoon. Handscoon. Oh, ya. Jadi nggak ada pakai istilah bahasa Madura, Bu, ya? Nggak ada. Pakai bahasa Inggris. Ya, lanjut. Pasang handuk ke pasien. Handuk. Handuk juga harus steril, Bu, ya? Tidak. Hah? Enggak. Kalau handuk tidak. Enggak harus steril. Loh, kalau pindah penyakitnya, Bu? Permisi ya Ibu. Kalau yang ini kan handuknya
bersih, tapi kalau yang berhubungan sama tindakan yang harus masuk ke tubuhnya pasien itu harus. Oh, oke. Kemudian Bu, permisi ya, saya ambil dulu bantalnya. siap. Wah, sakit das rek. Tekankan bengkok dan cuci yang berisi air. Untuk apa itu? Untuk mengecek selang masuk apa tidak. Oke. Ini selang apa, Bu? Sama MGT. MGT. Pakai handscoon steril. Oh. Ada 2 Oke. sarung tangannya ya. Cara pakai yang steril karena mau pemasangan MGT yang dimasukkan. Oke. Jadi ini pemasangan sarung tangan yang steril atau Handscoon. 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 Oh, ada N-nya Cara ya. pemakaiannya juga berbeda. Kalau Oke. yang steril sama yang bersih. Kenapa? Kalau yang steril itu harus disentuh bagian dalamnya. Kalau Oh, nggak yang boleh bersih, luar ya? Nggak perlu disentuh bagian dalamnya. Nggak. Nah, ini penting nih diketahui. Kalau saya tidak ngerti, Bu, pokoknya tersentuh masuk, Bu. Ya, jadi tidak memperhatikan sentuh luar, sentuh dalam, masuk saja. Ya, terus ini tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis untuk pasien biar pasiennya cepat sembuh. Ini selang yang mau dimasukkan ke hidung, gitu. Ya. Ukur selang mulai dari Tenang, Bu, nggih. Mau diukur hidungnya. ke telinga sampai ke lambung. Oh, kok ke lambung? Ya, nanti Karena- masuknya ke lambung. Oh ya, jadi selang ini ukuran dari hidung ke lambung pasien ya. Dari hidung ke telinga, selesai ke telinga langsung ke lambung. Oke. Ini tindakan pemasangan selang dari hidung sampai tembus ke lambung. Untuk apa, Bu? Untuk beberapa indikasi Pak, kalau untuk yang NGT bisa untuk pasien yang misalkan selesai operasi usus, inflamasi usus atau peradangan usus, itu ususnya harus diistirahatkan dulu. Oh, gitu. Makanya perlu dilakukan tindakan NGT. Ya. Jadi ini gambarannya pasien katakan sudah selesai dioperasi. Biar bekas operasinya karena masih baru tidak lukanya tidak tambah parah gitu ya. Biar cepat sembuh. Oke. Terus Letakkan gel ke tangan. itu apa tuh? Ini gel untuk Hah? gel. Gel ya. Gel yang biasa dibuat untuk kue apa? Bukan ya. Jadi tenaga medis tidak boleh tegang ya, harus ada sekitar keluarganya pasien sambil ngejak gurau. Pasien tidak tegang. Ya. Oleskan ujung selang menggunakan gel. Oh iya, iya. Biar masuk ya. Loh, kalau tak pakai gel apa tidak masuk, Bu? Kalau pakai gel itu nggak licin. Oh. Kita gitu kan biar licin. Biar licin, Zal. Iya. Terus Ibu, kepalanya ditenengadahkan ya. Ibu, saya masukkan. Permisi. sakit ya? Sakit enggak, Bu, kira-kira? Ya, lumayan sakit. Selanjutnya kita cek masuk apa tidak. Sebentar, apa perlu dibius gini, Bu? Nggak perlu. Enggak perlu. Kecuali kalau untuk pasien yang koma. Oh. Ibu Iya. ditelan ya. Lorone rek. Ampun. Jangan keras-keras. Mbak. Saya ini keluarganya pasien. Kalau pasiennya sakit, saya ikut sakit. Selanjutnya difiksasi, Apa itu? di plaster. Biar tidak bergerak ya.
Ini ujungnya selang tadi sudah nyampe di lambungnya, karena sudah diukur sebelumnya ya. Itu diperiksa dengan pengacara. Oh iya. Memastikan sudah masuk lambung apa Belum. Ini untuk apa ini? Untuk memastikan selang masuk ke lambung apa tidak. Oke. Itu. Ini suntik ya? Iya. Apanya yang suntik? Bukan disuntik tapi untuk mengetes apa sudah masuk apa. Oh, Tapi gitu tidak ya. menggunakan jarum. Oh, pakai jarum ya? Untuk ngetes? Pakai udara. Hah? Pakai udara kalau yang stetoskop. Oh iya. Oh gitu ya. Disorot ya kamera. Bisa kedengaran ya? Bisa. Oh, jadi kalau ujungnya selang ini sudah nyampe di lambung, sudah nyampe atau belum, bisa pakai alat ini. Bisa. Alat ini apa? Namanya stetoskop tapi harus dengan udara. Oh iya iya. Iya. Oh gitu ya. Tadi menarik alat suntik ini untuk Karena kan udaranya tadi sudah dimasukkan. Ah. Jadi harus ditarik lagi supaya pasiennya tidak kembung. oh gitu ya. Wah, jangan sampai kembung. Nanti ngentut, tidak tahu nih. Terus, Cara yang kedua, dengan memasukkan sepet ke ujung selang. apa itu? Sepet. Sepet. Suntikan. Kalau yang ini namanya kalau di ilmu kesehatan kita menyebutnya sepet. Oke. Terus kita tarik. Ditarik agar ada anginnya. Keluar cairan. Oh iya iya. Iya. Cairan yang dari lambung ya. Ya. Terus cairannya dikemanakan Bu? Caranya dites pakai kertas namanya kertas lakmus. Kalau misalkan lambung ini kan cairannya warnanya kuning. Jadi nanti kalau misalkan ini memang benar-benar cairan lambung atau bukan. Oh gitu ya. harus pakai kertas lakmus. Kalau cairan lambung mesti kuning ya. Ini. Kalau agak hitam. Agak hitam itu biasanya pendarahan. Oh. Atau karena lambungnya campur dengan enggak ya? Betul. Ya. Cara yang ketiga, kita masukkan ujung selang ke dalam cucing yang berisi air. Jika tidak bergelembung, berarti pemasangan GT masuk ke lambung, Kalau bergelembung, masuk ke paru-paru. wah, ke paru-paru ya bisa. Di sana kan di tenggorokan itu ada dua saluran. Oh iya iya. Yang iya. pencernaan sama yang ke paru-paru. Berarti paru-paru bernafas, ya mungkin begitu ya. Airnya keluar Gelembung. gelembung. Oh, iya. Kalau tidak bergelembung, Berarti sudah masuk ke lambung. sudah betul ya. Sudah betul. Terus setelah itu Bu Evi, Setelah dipastikan oh suci. selang masuk ke lambung, kita kunci selang. Apa? Kunci. Oh, selangnya dikunci ya, biar tidak lari. Jangan-jangan ada selang lari nih. Selanjutnya fiksasi supaya lebih aman. Apa namanya? Fiksasi. Fiksasi namanya ya. Supaya tidak bergerak selangnya. Wah, ini berarti selang mau lari nih. Ya, luar biasa ya. Jadi kalau sudah berkenaan dengan kesehatan, penanganannya betul-betul berhati-hati ya. Biar tidak terjadi kesalahan. Ya. Terus setelah itu Bu Evi, Setelah itu kondisi ke pasien dan menjelaskan bahwa tindakannya sudah selesai. gimana Suci? Buka handscoon steril. Yang steril dulu ya. Yang nggak steril memang di dalam, masa yang nggak steril.
buka alat. Ini alat apa, Bu? Apa? Apron. Aprol. Apron. Apron. Supaya tidak kena apa? Kalau misalnya pemasangan NGT ini kan resikonya nanti pasiennya bisa muntah. Oh, Jadi gitu ya. untuk menghindari dari cipratan itu. Oh iya. Biar tidak kena cipratan. Ibu, saya sudah melakukan tindakan pemasangan NGT. Apa yang Ibu rasakan? Enak? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik Ibu, saya pamit undur diri. Jika Ibu membutuhkan saya, Ibu bisa panggil saya di ruang perawat atau memencet tombol sebelah kanan Ibu. Selamat beristirahat Ibu. Oke, siap. Setelah ini sudah selesai nih Bu ya? Sampun. Terus? Sudah selesai. Sudah selesai nggih? Rapikan alatnya. Oh ya. Rapikan alat. Terus yang lain? Ini sudah paham ya? Ya saya kira paham. Memang rekannya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Atau saya yang tanya Bu? Monggo. Hah? Apakah sudah betul tindakan suci tadi yang sudah dilakukan sesuai yang kalian ketahui? Jawab dong. Hah? Baik, tidak apa-apa, cukup angguan. Berarti memang sudah sesuai. Masih ada Bu? Sudah nggak ada ya? Sudah. Ini berarti tindakan memasukkan selang ke dalam tubuh pasien sudah selesai ya? Sampun. Sudah. Sudah ya? Nah, setelah begini, selang ini kapan ditarik kembali? Selang ini nanti akan ditarik kembali sesuai sama kebutuhan pasien. Oh gitu. Kalau misalkan Saya khawatir Bu, kalau tidak ditarik-tarik, ya kan? Akhirnya nanti selang ada di tubuh. Enggak ya? pasti ditarik. Iya pasti ditarik ya, selesai. Setelah ditarik, kenapa ditarik? Kalau misalkan pasiennya gini, kalau untuk NGT ini misalkan pasiennya koma sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan, itu harus dilakukan penarikan atau pergantian selang selama 3 sampai 7 hari. Oh gitu. Jadi enggak langsung, enggak satu selang sampai 1 bulan, 1,5 bulan enggak. Oh enggak ya. Terus bagaimana makannya pasien? Makannya dari sini loh. Oh dari selang ya. Minumnya juga dari selang. Enggak boleh yang kasar-kasar, enggak boleh. Jadi harus cair. Cairan ya. Jadi makanan yang bukan jambu, bukan Bu ya? Kalau jambu enggak bisa masuk. Susah. Iya. Jadi makanan yang encer ya. Air juga dimasukkan lewat selang. Ini bisa dipastikan makanan yang masuk lewat selang masuk ke tempat makanan. Di mana? Di perut. Lambung. Sudah pasti ya? Sudah pasti, tadi kan sudah dicek dengan 3 cara tadi. Iya. Enggak masuk ke paru-paru kan? Ya. Itu berarti salah masangnya selang ya. Baik. Saya kira bisa kita lihat tadi sudah luar biasa apa yang dilakukan oleh Suci, siswa Askep SMK Al-Khazini yang di bawah bimbingan Bu Evi. Mudah-mudahan praktek yang sudah ditunjukkan tadi nanti bisa ditularkan kepada yang lain dan juga mudah-mudahan nanti berguna ketika kalian terjun di masyarakat, dibutuhkan rumah sakit, dibutuhkan klinik atau penanganan di tengah-tengah masyarakat karena tidak tertangani oleh rumah sakit ataupun klinik. Terima kasih. Saya kira cukup. Mohon maaf kalau ada hal yang mungkin kurang pas apa yang juga saya sampaikan, dan mudah-mudahan Bu Evi dan siswa Askep SMK Al-Khazini terus belajar, berjuang agar mendapatkan apa yang menjadi harapan kita semua. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.